Shalom ibu-ibu wanita Deborah, kita bertemu lagi di hari Rabu pagi hari ini dalam ibadah wanita Deborah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ya Tuhan. Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan wanita Deborah dalam tangan Engkau Tuhan. Biar lawatan-Mu turun atas kami ya Bapa. Dan firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu. Biar firman ini Tuhan menjadi rema bagi hidup kami semuanya. Terpuji nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan serukan moto di gereja kita dalam hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul doa. Dia tahu aku. Beberapa bulan kemarin di gereja kita diadakan doa 10 hari, doa kepenuhan Roh Kudus. Begitu pentingnya doa bagi kehidupan kita ibu-ibu. Doa bagaikan nafas kehidupan kita. Coba kalau kita tidak bernafas ibu-ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu kematian. Demikian juga kalau kita tidak berdoa ibu-ibu, akan terjadi kematian rohani. Jadi begitu pentingnya doa itu. Di dalam Mazmur 6 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Mazmur 6 ayat 10, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan mendengar permohonan kita dan Tuhan menerima doa-doa kita. Banyak firman Tuhan yang membahas tentang doa. Dan kita juga akan belajar di sini tentang doa ibu-ibu. Doa bisa membuat kita kuat. Doa membuat kita menjadi tenang. Doa membuat kita menjadi pasrah. Semuanya itu betul sekali ibu-ibu. Di sini kita akan belajar keuntungan orang yang berdoa kepada Tuhan. Kita akan semakin memahami ibu-ibu. Apakah keuntungan kita kalau kita berdoa kepada Tuhan? Keuntungan kita kalau kita berdoa pada Tuhan adalah dengan doa Tuhan mengingat akan kita ibu-ibu. Di dalam Alkitab dikatakan di dalam Kejadian 18, 16 sampai 33 ibu-ibu bisa membaca di situ. Di dalam Alkitab dikatakan Abraham pada saat dia berbincang-bincang dengan Tuhan. Kita berdoa itu ibarat kita berbincang-bincang dengan Tuhan ibu-ibu. Kita ngobrol dengan Tuhan. Pada saat itu Abraham berbincang-bincang dengan Tuhan. Tuhan pada saat itu dia melihat Sodom, begitu kota yang sudah tidak berkenan bagi Tuhan. Kota yang sudah sangat banyak sekali yang terjadi di sana. Dosa-dosa di sana banyak terjadi ibu-ibu. Dan Tuhan tidak berkenan, Tuhan akan menghancurkan kota Sodom. Tapi Abraham ingat bahwa di sana ada saudaranya. Di Sodom ada keponakannya Lot. Dan Tuhan akan menunggang balikkan Sodom. Maka Abraham dia berbincang-bincang pada Tuhan. Dia berkata-kata pada Tuhan, Tuhan, jika ada 50 orang benar di kota Sodom, apakah engkau akan menghancurkan Sodom? Tuhan berkata apa ibu-ibu? Tuhan berkata kalau ada 50 orang benar di sana, maka Sodom tidak akan kuhancurkan. Dan Abraham dia masih berpikir lagi, iya kalau ada 50 orang benar. Abraham menawar, Tuhan kalau ada 45 orang benar bagaimana? Tuhan masih berkata tidak akan dihancurkan. Abraham masih menawar lagi, Tuhan bagaimana kalau ada 40 orang benar? Masih menawar lagi, 30 orang benar. Dan akhirnya Abraham masih menawar lagi, kalau ada 20 orang benar. Tuhan masih berkata, kalau ada 20 orang benar tidak akan kuhancurkan Sodom. Tetapi Abraham dia masih berpikir, kalau enggak ada bagaimana? Abraham masih menawar lagi, Tuhan kalau ada 10 orang benar saja, apakah Sodom akan dihancurkan? Tuhan berkata, kalau ada 10 orang benar, maka Sodom tidak akan kuhancurkan. Jadi ibu-ibu,
beberapa saat setelah berlalu, ketika Tuhan melihat Sodom sudah begitu hebatnya yang terjadi dan tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menghancurkan Sodom. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 29 dikatakan, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota di kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Ibu-ibu, di firman Tuhan dikatakan ketika Allah akan menghancurkan Sodom, Allah ingat kepada Abraham. Waktu Abraham berbincang-bincang dengan Allah, Allah ingat. Abraham meminta supaya diselamatkan. Dan akhirnya Lot diselamatkan Tuhan. Karena apa ibu-ibu? Karena ada doa, ada permintaan kepada Tuhan. Maka Lot diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ibu-ibu, tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu. Tetaplah meminta kepada Tuhan. Jangan sampai bosan untuk berdoa. Juga kepada yang terjadi pada saat Hana. Hana dia waktu dibuli oleh madunya Penina. Hana mempunyai suami Elkana. Elkana mempunyai suami, mempunyai istri Hana dan Penina. Dan Hana dia dibuli oleh Penina. Hana berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Hana tidak ada anak. Hana berdoa kepada Tuhan. Dia memohon anak pada Tuhan. Dan doa Hana dia sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Sampai Hana dikatain oleh orang seperti orang gila. Tapi Hana tetap berdoa pada Tuhan. Dan di dalam 1 Samuel 1 ayat 19 yang terakhir. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Jadi ibu-ibu, Tuhan ingat apa yang diminta Hana. Dan setahun kemudian Hana melahirkan seorang bayi yang diberi nama Samuel. Dan Samuel menjadi nabi yang besar ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, tetaplah berdoa, jangan pernah jemu-jemu. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Mungkin manusia bisa lupa kepada kita. Mungkin suami yang berjanji pada istrinya bisa lupa dengan janjinya. Mungkin juga orang tua pernah lupa dengan permintaan yang pernah diminta oleh anaknya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa ibu-ibu. Apa yang kita doakan Tuhan selalu ingat ibu-ibu. Dan Tuhan selalu mencatat apa yang kita doakan. Jadi tetaplah berdoa ibu-ibu. Maka Tuhan akan mengingat apa yang kita doakan. Dan yang kedua, keuntungan dari orang berdoa adalah Tuhan menjawab kebutuhan kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dikatakan ibu-ibu, untuk kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Di dalam Matius 7 ayat 8 juga dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Maknanya apa ibu-ibu? Maknanya artinya meminta akan menerima, artinya adalah bahwa kita itu sadar ketidakmampuan kita. Kita itu berharap kepada si pemberi kita. Siapa si pemberi kita? Si pemberi kita adalah Tuhan Allah kita Yesus Kristus ibu-ibu. Jadi kita tetap meminta kepada Tuhan karena kita sadar kita tidak mampu. Hanya Tuhan yang mampu memberikan pada kita. Dan yang mencari akan mendapatkan. Artinya apa? Artinya mencari itu kita berusaha ibu-ibu. Kita tidak tinggal diam saja. Tapi kita berusaha. Kita memakai apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita diberi tubuh yang sehat, kita pakai tubuh kita untuk apa? Untuk berusaha, untuk mengerjakan apa yang bisa kita lakukan. Untuk memakai fasilitas yang Tuhan percayakan pada kita. Kita diberikan fasilitas sepeda motor, kita pakai sepeda motor untuk bekerja, untuk berusaha. Bisa dengan apa? Bisa dengan Grab, bisa dengan Gojek, bisa dengan segala fasilitas yang Tuhan berikan pada kita. Sekarang HP juga bisa kita pakai untuk aplikasi-aplikasi dengan apa berjualan online. Jadi kita kalau mencari kita akan mendapatkan ibu-ibu.
kita tidak tinggal diam. Dan yang mengetuk akan dibukakan. Artinya apa Ibu-ibu? Mengetuk itu butuh kesabaran. Butuh apa? Butuh dengan berkali-kali kita mengetuk pintu. Kalau kita mengetuk pintu, kita bertamu ke orang. Sekali mungkin belum dibukakan pintunya karena tidak mendengar. 2 kali, 3 kali, tok 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 tok. Berkali-kali kita butuh mengetuk pintu. Kita butuh suatu kesabaran. Jadi jangan jemu-jemu untuk mengetuk pintu Ibu-ibu. Maka Tuhan akan membukakan pintu-pintunya kepada kita. Maka kita akan dicurahkanlah berkat-berkat Tuhan. Seperti yang terjadi di dalam Bartimeus. Bartimeus seorang pengemis yang buta. Dia buta sejak lahir. Dan pekerjaan Bartimeus apa Ibu-ibu? Pekerjaannya adalah meminta-minta di pinggir jalan. Di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Di situ ibu-ibu bisa membaca, bisa mempelajarinya. Bartimeus seorang yang buta, dia meminta-minta. Ketika dia mendengar bahwa Tuhan akan lewat di Yeriko, Tuhan akan datang di Yeriko, Bartimeus tahu Tuhanlah juru selamat yang dapat menyembuhkan dia. Bartimeus dia berteriak memanggil nama Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika orang-orang menyuruh Bartimeus, menyuruh diam, jangan ribut gitu kan. Apa yang dilakukan Bartimeus Ibu-ibu? Dia malah semakin berteriak kencang, anak Daud kasihanilah aku. Jadi semakin kita ditekan Ibu-ibu, semakin kita berteriak pada Tuhan, semakin kita berdoanya lebih kencang kepada Tuhan. Bartimeus dia tidak memanggil nama lain, Bartimeus dia memanggil nama Tuhan. Hanya satu nama, Tuhan Yesus yang dipanggil, tidak ada nama yang lain. Dan ketika Tuhan mendengar dia namanya dipanggil, maka Tuhan memanggil Bartimeus, panggillah dia. Jadi Ibu-ibu, kalau kita tidak jemu-jemu, kita memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan kita akan dipanggil Tuhan. Panggillah dia. Ketika Tuhan bertanya, apa yang engkau kehendaki? Maka Bartimeus menjawabnya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi Ibu-ibu, ketika ditanya Bartimeus, apa yang kau kehendaki dariku untuk kau perbuat bagimu? Bartimeus dia menjawab kebutuhannya, apa yang dia butuhkan supaya dia dapat melihat. Dia meminta, Rabuni aku, supaya aku dapat melihat. Bartimeus tidak meminta yang lain. Jadi Ibu-ibu, doa itu menjawab apa Ibu-ibu? Doa itu menjawab kebutuhan kita, bukan keinginan. Kalau keinginan itu banyak sekali apa yang kita inginkan Ibu-ibu. Tapi kebutuhan itu yang pokok. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan akan menjawab seperti Bartimeus. Tuhan menjawab Bartimeus. Akhirnya Bartimeus bisa melihat. Akhirnya Bartimeus bisa melihat dunia ini, dan Bartimeus dia mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan. Jadi Ibu-ibu, doa itu adalah menjawab kebutuhan kita. Tetaplah berdoa, jangan pernah jemu-jemu. Dan dengan doa apa Ibu-ibu? Doa itu juga menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dikatakan dalam pemazmur, Raja Daud dia berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi penolongnya, Tuhanlah yang menjadi perlindungannya. Seorang raja yang dia sudah sangat kaya sekali, dia punya segalanya, punya rakyat yang besar, punya apa? Punya ajudan-ajudan yang besar, punya semua jenderal-jenderal yang besar, semuanya punya Raja Daud. Tapi Raja Daud dia tetap berkata bahwa dia butuh perlindungan, bahwa dia butuh kekuatan. Dan kekuatannya dari siapa? Dari Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa. Dengan berdoa maka Raja Daud dia merasa kuat. Dengan berdoa Raja Daud merasa terlindungi karena ada Tuhan yang selalu menjaganya. Raja Daud aja membutuhkan Tuhan, Ibu-ibu. Dengan berdoa selalu, apalagi kita amat sangat membutuhkan Tuhan. Kita amat sangat membutuhkan doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi Ibu-ibu, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Tiap hari kita berdoa, setiap saat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarnya. Jadi Ibu-ibu, kesimpulannya pada pagi hari ini, keuntungan kita berdoa kepada Tuhan adalah satu, Tuhan akan mendengarkan kita dan mengingat kita. Yang kedua adalah Tuhan akan menjawab kebutuhan kita.
Dan yang ketiga, Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita, ibu-ibu. Jangan pernah jemu-jemu untuk mengetuk pintu Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk mencari. Jangan pernah jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Jadikan doa sebagai kebutuhan hidup kita, ibu-ibu. Amin. Kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini firman sudah disampaikan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang turun atas kami semuanya. Utus Roh Kudus-Mu untuk kami ya Bapa. Biar kami semakin lebih mengerti akan Engkau Tuhan. Lawat ibu-ibu wanita Deborah satu persatu. Yang lemah Tuhan Kau berikan kekuatan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Satu persatu Engkau yang paling mengerti dan paling tahu ya Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.